Richard Parker adalah seorang ilmuwan. Dia berhasil memadukan DNA manusia dan laba-laba untuk menciptakan serum yang bisa membuat manusia menyembuhkan diri dengan cepat. Tiba-tiba ada jejak orang yang menerobos masuk rumahnya. Takut penelitiannya disalahgunakan, Richard dan istrinya, Mary, berniat melindungi hasil penelitian itu. Mereka menitipkan anak mereka, Peter, kepada Paman Ben dan Bibi May. Di dalam pesawat, Richard berusaha untuk mengupload file penelitiannya ke server yang bernama Roosevelt. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba sang co-pilot mendatangi Richard. Co-pilot itu mengunci Mary yang sedang ada di toilet. Co-pilot itu lalu memakai parasut. Dia berusaha merebut laptop Richard. Mary yang sudah berhasil keluar melihat perkelahian di dalam pesawat. Co-pilot itu akhirnya menembak Mary. Richard yang marah menghajar co-pilot hingga pingsan. Mary yang terluka mengingatkan Richard untuk memeriksa laptopnya. Richard pun menghubungkan kembali jaringan agar filenya terkirim ke Roosevelt. Tiba-tiba co-pilot itu menyerang kembali. Co-pilot berusaha membunuh Richard. Richard sadar kalau sang pilot juga sudah mati. Dia pun terpaksa menembak jendela. Seketika pesawat yang rusak itu menukik jatuh. Co-pilot tersedot keluar pesawat. Richard melihat file sudah selesai diupload. Pesawat itu pun jatuh dan hancur. Singkat cerita, Peter kini sudah dewasa. Dia menjadi Spider-Man karena digigit laba-laba penelitian di perusahaan Oscorp. Kali ini, Spider-Man membantu polisi menangkap pembajak truk Oscorp yang mencuri plutonium. Supir pembajak yang bernama Alexei tak segan-segan menabrak mobil-mobil yang menghalangi. Di tempat lain, seorang teknisi Oscorp yang bernama Max Dillon berjalan terburu-buru karena terlambat berangkat bekerja. Akibatnya, kertas-kertas yang dia bawa itu jatuh ke tengah jalan. Max pun berusaha memungutnya kembali. Melihat Max sedang dalam bahaya, Spider-Man langsung menolongnya. Max yang introvert itu pun merasa senang karena Spider-Man memperhatikannya. Spider-Man kemudian melanjutkan mengejar para perampok. Di tengah jalan, Alexei mendadak menghentikan truknya. Hal ini menimbulkan kekacauan di jalan. Para perampok itu pun menembaki polisi. Beruntung Spider-Man datang dan menggantung mereka. Alexei pun kembali tancap gas. Dengan susah payah, Spider-Man berusaha mengamankan plutonium yang terjatuh agar tidak meledak, hingga dia sendiri tertabrak oleh mobil. Untung saja Spider-Man baik-baik saja. Tiba-tiba HP Spider-Man berbunyi. Dia mendapat telepon dari Gwen yang sekarang menjadi pacarnya. Gwen menanyakan keberadaan Peter karena upacara kelulusan mereka sudah dimulai. Peter pun beralasan kalau dia terjebak macet. Namun Gwen tahu kalau Peter sedang berbohong. Di sini, Peter sekilas melihat bayangan ayah Gwen. Peter masih dihantui oleh janjinya kepada ayah Gwen untuk menjauhi Gwen. Spider-Man pun melanjutkan mengejar Alexei yang berusaha kabur. Spider-Man akhirnya berhasil menangkap Alexei dan mengamankan plutonium itu. Peter kemudian langsung melepas kostum Spider-Man dan berhasil datang tepat waktu untuk melakukan prosesi wisuda. Setelah wisuda selesai, Bibi May menemui Peter. Dia sangat bangga melihat Peter kini sudah lulus SMA. Peter kemudian mendekati Gwen. Gwen ternyata tahu kalau Peter barusan mengejar penjahat yang merampok truk Oscorp. Gwen pun mengundang Peter untuk makan malam bersama keluarganya. Di sini, Peter masih melihat bayangan almarhum ayah Gwen. Malam harinya, Peter datang menemui Gwen. Peter mengatakan kalau dia terus teringat dengan janjinya kepada ayah Gwen sebelum meninggal, yang menyuruh Peter menjauhi Gwen agar Gwen terhindar dari mara bahaya. Peter sangat mencintai Gwen, namun perkataan ayah Gwen ada benarnya juga. Peter takut Gwen akan celaka karena dirinya. Dengan sedih, Gwen pun akhirnya setuju untuk putus. Keesokan paginya, di suatu tempat, sejak ditolong oleh Spider-Man, Max yang nolep dan tidak punya teman itu langsung menjadi penggemar fanatik Spider-Man. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sebelum berangkat bekerja, Max merayakannya sendirian. Untuk menepus skandal ilmuwan Oscorp yang berubah menjadi kadal raksasa sebelumnya, Oscorp kini mengembangkan jaringan listrik hidroelektrik terbesar di dunia. Dengan teknologi ini, Oscorp menyuplai seluruh jaringan listrik di kota New York. Ternyata, Max adalah perancang jaringan listrik tersebut, namun usahanya tidak pernah diakui. Di dalam lift, Max bertemu dengan Gwen yang juga menjadi karyawan magang Oscorp. Di sini Max memuji Spider-Man yang muncul di berita. Max selalu menceritakan kepada Gwen kalau dia pernah ditolong oleh Spider-Man. Di tempat lain, di dalam sebuah rumah mewah, Norman Osborn yang sedang sekarat mewariskan semua perusahaan dan kekayaannya kepada anak satu-satunya, Harry Osborn.
yang baru pulang setelah menempuh pendidikan di luar negeri. Keadaan Norman semakin memburuk karena tidak ada satupun ilmuwan Oscorp yang berhasil menemukan obat penawarnya. Norman memberitahu kalau penyakit yang dideritanya ini adalah penyakit keturunan. Itu artinya Harry juga akan menderita penyakit yang sama. Penyakit itu ditandai dengan tangan yang bergetar. Norman lalu memberikan sebuah kotak aneh kepada Harry. Tak lama kemudian, Norman akhirnya meninggal. Karena pemimpinnya meninggal, semua karyawan Oscorp pun diliburkan. Namun tidak dengan Max. Max malah disuruh atasannya untuk lembur karena ada masalah jaringan listrik di laboratorium genomika. Max pun tidak bisa menolak. Max berjalan menuju laboratorium genomika. Di dalam laboratorium, terdapat banyak sekali belut-belut listrik hasil rekayasa genetika yang diletakkan di dalam akuarium besar. Max kemudian memanjat untuk memperbaiki kerusakan. Max menelpon teknisi lain untuk mematikan jaringan listrik, namun orang itu ternyata sudah pulang. Max akhirnya memberanikan diri memperbaiki kerusakan itu meskipun listrik masih menyala. Saat Max menyambungkan kabel, dia tersengat listrik. Max pun terjatuh ke akuarium. Sambil memegang kabel, Max juga disengat oleh belut-belut listrik itu. Akhirnya akuarium itu pun meledak. Di tempat lain, Harry memimpin rapat dengan para pemegang saham. Kaki tangan ayahnya yang bernama Mencken melaporkan kalau mereka telah menghancurkan semua program penelitian ilmuwan yang sebelumnya berubah menjadi kadal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Harry yang tidak paham itu pun menunjuk Felicia yang dahulunya adalah asisten ayahnya untuk membantu Harry memimpin Oscorp. Tiba-tiba seorang pelayan memberitahu Harry kalau Peter datang ke sini. Harry dan Peter adalah teman dekat sejak kecil, namun saat SMP mereka berdua berpisah. Peter pun mengatakan kalau dia datang ingin menghibur Harry yang baru saja kehilangan ayahnya. Karena dulu saat Peter kehilangan orang tuanya, Harry selalu ada di sampingnya. Harry dan Peter pun berjalan-jalan di pinggir sungai. Harry bertanya, apakah Peter kini sudah punya pacar? Peter menjawab kalau dia baru saja putus dari seorang wanita yang bernama Gwen yang juga bekerja di Oscorp. Ternyata pembicaraan Peter dan Harry ini disadap oleh Mencken yang ada di dalam mobil. Di sini Mencken juga mendapat kabar kalau satu karyawan Oscorp yang bernama Max tewas karena tersetrum. Mencken pun menyuruh anak buahnya merahasiakan hal ini dari publik untuk menjaga kepercayaan publik. Di dalam kamar mayat, tiba-tiba Max bangkit lagi. Tubuh Max bereaksi. Keluar listrik dari tangannya. Semua lampu di dekatnya juga hancur. Di tempat lain, Peter merasa senang karena Gwen akhirnya mau menemuinya kembali. Gwen mengatakan meskipun sudah putus, Gwen ingin tetap menjadi teman Peter. Sementara itu, Max berjalan menuju parkiran mobil. Max menyedot listrik dari salah satu mobil. Max merasa semakin kuat setelah mendapat asupan listrik itu. Max pun bergerak menuju Times Square yang memiliki banyak aliran listrik. Di tempat lain, Gwen memberitahu Peter kalau dia mendapatkan beasiswa di Oxford. Itu artinya dia akan pindah ke Inggris. Peter pun sedih karena akan ditinggal pergi Gwen. Tiba-tiba, Peter seperti mendengar sesuatu dari kejauhan. Di Times Square, Max mulai menyedot listrik dari kabel listrik bawah tanah. Polisi yang melihat hal ini menyuruh semua orang untuk menjauh. Polisi menyuruh Max untuk melepaskan kabel itu. Sebuah truk kemudian mendekati Max. Dengan kekuatan listriknya, Max mampu mengangkat dan membanting truk itu. Semua orang pun panik. Di saat polisi mengepungnya, Max ketakutan. Dia kemudian melihat semua layar di Times Square menampilkan wajahnya. Max merasa senang karena akhirnya dia menjadi terkenal. Max mencoba untuk menjelaskan kepada polisi, namun tidak ada yang peduli. Max pun marah. Dia mengeluarkan kekuatannya dan membuat semua mobil polisi terpental. Beruntung Spider-Man datang menyelamatkan polisi yang hampir tertimpa mobil. Max langsung memberitahu Spider-Man siapa dirinya. Spider-Man pun ingat dengan Max. Spider-Man mencoba membujuk Max untuk tenang. Gwen yang ada di tempat ini pun kaget, karena sebelumnya dia baru bertemu dengan Max di dalam lift. Di tengah perbincangan, seorang polisi tak sengaja menembak Max. Max yang emosi langsung mengeluarkan kekuatannya. Di saat Spider-Man menembakkan jaring, Max malah menyetrum tangan Spider-Man, membuat satu pelontar jaringnya rusak. Spider-Man lalu menolong seorang polisi lagi. Kini, semua orang menghina Max. Max yang semakin marah itu melontarkan listrik ke segala arah. Spider-Man pun bergerak cepat mencegah semua orang memegang besi agar tidak tersetrum. Spider-Man lalu melempar Max ke dalam sebuah gedung. Hal ini membuat Max semakin marah. Max lalu menyedot listrik dari kabel yang ada di sana, mengakibatkan aliran listrik di Times Square padam.
Max kemudian menyetrum beberapa tempat. Beruntung Spider-Man langsung menyemprot Max dengan selang pemadam kebakaran hingga terkapar. Max pun berhasil diringkus. Setelah kembali ke rumah, Peter masih galau. Dia kepikiran Gwen yang akan pergi meninggalkannya. Ditambah salah satu mesin pelontar jaringnya rusak. Peter yang masih galau melihat tas peninggalan ayahnya. Peter yang penasaran akhirnya membuka tas itu. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang penting. Peter hanya menemukan secari kertas bertuliskan Roosevelt. Peter kemudian mencari informasi tentang Roosevelt, namun dia tidak menemukan apa-apa. Peter kemudian menempelkan klipingan koran mengenai kecelakaan yang dialami orang tuanya di dinding. Peter juga menambahkan foto Gwen di sana. Di dalam kantor Oscorp, Harry baru mengetahui kalau kotak yang diberikan ayahnya ternyata kunci untuk membuka data rahasia di meja kerjanya. Dari data rahasia itu, terlihat mereka sedang mengembangkan armor perang. Armor itu bisa meningkatkan kekuatan pemakainya serta bisa menyembuhkan cedera karena armor itu terhubung langsung ke sistem syaraf. Harry lalu menemukan video yang menampilkan ayah Peter, Richard, dan ayah Harry, Norman Osborn. Dalam video itu, Richard mengatakan kalau dia sedang mengerjakan penelitian terhadap laba-laba. Laba-laba mampu menyembuhkan diri sendiri dari infeksi parah, kerusakan syaraf, dan lainnya. Richard berhasil menggabungkan kemampuan itu dengan DNA manusia yang sesuai untuk menciptakan serum yang bisa mengobati segala macam penyakit di dunia ini dengan sangat cepat. Di tempat lain, Peter berusaha membuat penembak jaringnya agar kebal terhadap serangan listrik, namun selalu saja gagal. Pagi harinya, Peter mendapat telepon dari Harry. Peter langsung menemui Harry di kantornya. Harry lalu menunjukkan video Richard yang menjelaskan kalau mereka bisa memanfaatkan serum laba-laba menjadi obat untuk mengobati berbagai penyakit. Awalnya Harry mengira kalau serum yang dibuat dari penelitian Richard ini belum pernah diuji cobakan kepada manusia. Harry lalu menunjukkan foto Spider-Man. Harry mengatakan kalau Spider-Man pernah digigit oleh laba-laba penelitian dan berubah menjadi Spider-Man. Harry ingin bertemu dengan Spider-Man untuk meminta sampel darahnya. Harry menjelaskan kalau keadaannya ini semakin melemah karena penyakit keturunan yang dideritanya. Dia sangat membutuhkan darah Spider-Man untuk menyembuhkan penyakitnya. Peter mencoba menjelaskan kalau hal itu bisa berakibat fatal. Bisa saja keadaan Harry malah semakin memburuk. Namun Harry yang putus asa tetap bersikeras. Harry tahu kalau Peter mengenal Spider-Man karena Peter sering memfoto Spider-Man. Harry ingin Peter membujuk Spider-Man untuk menemuinya. Peter pun akhirnya tidak bisa menolak. Peter berkata kalau dia akan berusaha menyampaikan pesan itu kepada Spider-Man. Di ruangan lain, Gwen mencoba mencari tahu tentang Max. Namun hal ini malah membuat Gwen dikejar oleh para penjaga. Saat sedang mencoba melarikan diri, Gwen tak sengaja bertemu dengan Peter. Mereka berdua pun bersembunyi di tempat penyimpanan. Gwen bercerita mengenai Max dan kecelakaan yang menimpanya di sini. Peter lalu menyuruh Gwen untuk pergi naik lift. Peter akan mengalihkan perhatian penjaga. Berkat bantuan Peter, Gwen pun berhasil kabur. Namun Gwen terkejut melihat Harry juga ada di dalam lift. Mereka berdua pun saling memperkenalkan diri sebelum akhirnya berpisah. Di dalam Institut Ravencroft yang ternyata juga milik Oscorp, Max diikat dan ditempeli dengan berbagai alat yang digunakan untuk menelitinya. Mereka menyeteru Max untuk mendapatkan informasi. Namun Max sama sekali tidak takut. Max berkata kalau dia akan membunuh semua orang yang ada di sini. Max kemudian dimasukkan ke dalam air untuk menahan kekuatannya. Di tempat lain, Bibi May sangat terkejut melihat kliping berita orang tua Peter di kamar Peter. Peter yang baru pulang sadar kalau Bibi May memikirkan sesuatu. Peter yakin kalau Bibi May menyembunyikan sesuatu darinya. Peter pun memaksa Bibi May memberitahunya. Awalnya Bibi May menolak. Peter meyakinkan Bibi May kalau dia harus tahu kebenaran itu, walaupun hal itu menyakitkan. Bibi May pun akhirnya bercerita kalau beberapa hari setelah pemakaman orang tua Peter, ada 2 petugas FBI mendatangi rumah ini. Petugas itu mengatakan kalau Richard pergi membawa kabur hasil penelitian yang sangat penting milik Oscorp. Mereka menuduh ayah Peter itu sebagai pengkhianat dan menjual hasil penelitian itu kepada negara lain. Bibi May tentu saja tidak percaya. Bibi May tahu betul kalau ayah Peter bukanlah orang yang gila harta. Karena dari dulu, setiap pagi, ayah Peter selalu berangkat bekerja menggunakan kereta. Beberapa saat kemudian, Peter yang berubah menjadi Spider-Man menemui Harry di rumahnya. Spider-Man berkata, sebenarnya dia ingin membantu Harry, namun dia tidak bisa memberikan darahnya karena itu terlalu berbahaya. Jika tidak cocok, Harry bisa mati. Harry yang gelap mata masih tetap memaksa.
Dia menawarkan uang yang sangat banyak agar Spider-Man mau memberikan sampel darahnya. Namun Spider-Man tetap menolak. Spider-Man akan berusaha mencari jalan keluar lain. Namun Harry masih bersikeras menginginkan sampel darah Spider-Man. Spider-Man itu pun langsung pergi. Peter menjadi sangat galau setelah mengetahui cerita tentang kedua orang tuanya. Kemudian masalah Harry ditambah dengan Gwen yang akan pergi ke Inggris. Peter pun mengamuk, dia membanting kalkulator milik ayahnya. Ternyata dari dalam kalkulator itu bertebaran begitu banyak koin untuk naik kereta. Peter pun teringat perkataan Bibi May kalau ayahnya setiap hari menaiki kereta. Peter langsung mencari informasi mengenai Roosevelt. Dan benar saja, ternyata Roosevelt adalah nama sebuah stasiun rahasia pemerintah yang sudah lama ditutup. Di tempat lain, melihat Harry yang frustasi, Felicia memberitahu Harry kalau Mencken masih menyimpan serum laba-laba yang disimpan di sebuah tempat yang bernama proyek khusus. Harry pun langsung mencari informasi tentang proyek itu. Di sana, Harry menemukan video kecelakaan Max dan video Max yang diteliti di Ravencroft. Tiba-tiba akses Harry itu diblokir. Mencken kemudian datang bersama petugas keamanan. Secara sepihak atas nama pemegang saham, Mencken memecat Harry yang dituduh mencoba merusak nama baik perusahaan dengan membongkar skandal perusahaan. Sementara itu di tempat lain, Peter pergi ke stasiun Roosevelt. Setelah Peter memasukkan koin, tiba-tiba sebuah gerbong aneh muncul dari dalam tanah. Ternyata gerbong itu adalah laboratorium rahasia milik ayah Peter. Di dalam komputer muncul video ayah Peter yang menjelaskan alasan kepergiannya. Ternyata dahulu Norman Osborn membuat kesepakatan dengan organisasi militer luar negeri untuk mendanai riset mereka. Richard pun sadar kalau penelitiannya ini akan digunakan untuk membuat senjata biologis. Richard tentu saja tidak setuju. Richard tidak sebodoh itu. Ternyata Richard menanamkan DNA dirinya sendiri ke dalam laba-laba penelitian, sehingga hasil penelitian itu hanya bisa berefek kepada Richard dan keturunannya. Richard sudah membakar semua berkas penelitiannya, namun dia tetap harus pergi sejauh mungkin untuk menghindar. Peter pun akhirnya mengetahui fakta tentang kepergian orang tuanya itu. Di tempat lain, Harry mendatangi Max di Ravencroft. Harry menawarkan kerjasama kepada Max. Harry akan membebaskan Max. Sebagai gantinya, Max harus membantu Harry masuk ke dalam Oscorp. Awalnya Max menolak. Harry pun mencoba membujuk Max. Setelah bebas nanti, Max bisa menyedot kekuatan pembangkit listrik milik Oscorp yang sangat kuat. Tiba-tiba petugas keamanan datang menangkap Harry. Secara mengejutkan, tubuh Max menghilang ke dalam aliran listrik. Tiba-tiba semua orang tersengat, kecuali Harry. Max pun kemudian muncul kembali. Max membantu Harry masuk ke dalam Oscorp. Max melumpuhkan Mencken. Harry kemudian memaksa Mencken mengantarnya menuju ruang proyek khusus. Karena tugasnya sudah selesai, Max pun pergi. Harry dan Mencken masuk ke dalam ruang proyek khusus. Di sana terdapat berbagai macam armor yang sedang dikembangkan. Harry menyuruh Mencken untuk menyuntikkan serum laba-laba ke dalam tubuhnya. Setelah disuntik, tangan kanan Harry tidak lagi bergetar. Harry pikir dia sudah sembuh. Namun tiba-tiba Harry menjerit kesakitan. Tubuhnya berubah menjadi seperti monster. Harry pun bergegas mengenakan salah satu armor yang ada di sana. Di luar, Max memadamkan seluruh listrik kota New York. Sementara itu, Peter yang sedang mengucapkan salam perpisahan kepada Gwen melihat hal ini. Dia ingin melawan Max, namun Peter belum bisa membuat penangkal listrik untuk pelontar jaringnya. Gwen pun menyarankan Peter menggunakan sistem elektromagnet yang bisa menahan arus listrik. Gwen membantu Spider-Man membuat sistem elektromagnet di pelontar jaring miliknya dengan bantuan aki mobil polisi. Setelah selesai, Gwen ingin ikut, karena dia tahu cara menyalakan sistem listrik cadangan di pembangkit Oscorp. Namun Spider-Man malah mengikat tangan Gwen di mobil. Spider-Man kemudian melompat mengejar Max. Spider-Man dan Max akhirnya berada di pembangkit listrik Oscorp. Spider-Man berusaha menyemprot air, namun kali ini Max menahan air itu dengan tenaga listriknya. Di saat Max menyerang, pelontar jaring milik Spider-Man bisa bertahan. Di saat Max kehabisan tenaga, Max akan menyedot tenaga listrik yang ada di sana. Spider-Man pun akhirnya terpojok. Beruntung Gwen datang menyelamatkannya. Spider-Man menyuruh Gwen untuk pergi, namun Gwen bersikeras ingin membantu. Spider-Man lalu memiliki ide. Dia sadar kalau tubuh Max seperti baterai yang memuat listrik. Jika baterai kelebihan muatan, maka baterai itu akan meledak. Spider-Man berencana memasang kabel jebakan ke tubuh Max, sementara Gwen akan menyalakan ulang listrik cadangan. Di sini Spider-Man melihat bayangan ayah Gwen. Dia seperti tidak setuju dengan apa yang dilakukan Spider-Man ini.
Di saat Max kembali menyerang, Spider-Man berusaha menghindari serangan demi serangan. Di tempat lain, Gwen masuk ke dalam ruang kontrol pembangkit. Di saat Spider-Man berhasil membuat jebakan, Spider-Man menyuruh Gwen menyalakan listrik cadangan. Akhirnya lonjakan aliran listrik itu masuk ke dalam tubuh Max. Di saat yang sama, listrik seluruh kota New York kembali menyala. Max yang kelebihan muatan pun akhirnya meledak berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sosok Green Goblin datang menaiki glider. Ternyata itu adalah Harry. Harry akhirnya tahu kalau Spider-Man adalah Peter. Harry pun marah. Harry kecewa karena Peter menolak untuk membantunya. Harry langsung menculik Gwen terbang bersamanya. Harry menjatuhkan Gwen di menara jam. Beruntung Spider-Man berhasil menangkap Gwen. Harry kemudian melempar bom. Beruntung Spider-Man bisa menyelamatkan Gwen lagi. Spider-Man lalu menurunkan Gwen di antara mesin jam. Spider-Man melanjutkan bertarung melawan Harry. Spider-Man mencekik Harry. Harry terlempar, sementara glidernya jatuh dan menghancurkan mesin yang dipijak Gwen. Gwen pun ikut terjatuh. Spider-Man berusaha menangkap Gwen dengan jaring. Spider-Man harus menahan Gwen, namun dia juga harus melawan Harry. Spider-Man juga menahan mesin jam dengan kakinya. Pada akhirnya Spider-Man tidak mampu menahan laju mesin. Jaring yang menahan Gwen pun akhirnya putus. Gwen kemudian terjun bebas bersama dengan mesin-mesin jam yang hancur. Spider-Man langsung melompat ke bawah. Spider-Man melepaskan jaringnya untuk menahan Gwen dan berhasil. Spider-Man pun segera menghampiri Gwen. Namun ternyata Gwen tidak selamat. Gwen pun akhirnya tewas. Singkat cerita, setelah mendatangi pemakaman Gwen, Peter menjadi depresi. Dia tidak bisa melupakan Gwen. Sejak kematian Gwen hingga beberapa bulan lamanya, Peter juga tidak pernah lagi menjadi Spider-Man. Di dalam penjara Ravencroft, Harry yang ditahan di sana ditemui oleh seseorang yang bernama Fierce. Harry menyuruh Fierce menjalankan rencananya dalam mengembangkan armor perang Oscorp. Dengan tidak adanya Spider-Man, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan armor perang itu. Fierce lalu melaporkan kalau dia akan merekrut Alexei, penjahat yang sebelumnya membajak truk Oscorp. Fierce menolong Alexei untuk kabur dari penjara. Di tempat lain, Peter menemukan flash disk yang berisi rekaman pidato Gwen pada saat kelulusan SMA. Bibi May lalu menyuruh Peter untuk merelakan Gwen pergi. Kesedihannya tidak akan bisa membuat Gwen hidup kembali. Di tengah kota, Alexei mengamuk dengan mengenakan armor Rhino. Polisi tidak mampu menahan serangannya. Tiba-tiba seorang anak kecil memakai kostum Spider-Man berlari ke tengah arena pertempuran. Anak itu percaya kalau Spider-Man akan kembali. Tiba-tiba dari belakang, Spider-Man datang. Setelah menyuruh anak itu pergi berlindung, Spider-Man pun kembali beraksi. Dan berakhirlah alur cerita film The Amazing Spider-Man 2 ini guys. Semoga kalian terhibur.